Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ratnanila Puspitasari. Kali ini di materi kuliah kita adalah Sosial Emosional Anak. Hari ini, kita di pertemuan 7 akan membahas terkait dengan teori perkembangan sosial emosional. Masih ingat, beberapa waktu yang lalu teman-teman telah saya berikan tugas terkait dengan teori perkembangan sosial emosional. Bagaimana kira-kira kemarin ketika mengerjakan? Bisa ya? Baik, coba kita lihat pemaparan dari saya. Baik, pertemuan ke-7. Pertemuan ke-7 kita membahas terkait dengan teori perkembangan sosial emosional. Sebelumnya kemarin beberapa waktu yang lalu, 2 minggu yang lalu teman-teman sudah mengerjakan terkait dengan teori perkembangan sosial emosional. Sekarang tinggal penguatannya saja. Kemarin sudah saya coba membaca beberapa hasil tugas teman-teman. Alhamdulillah semua jawaban hampir benar. Akan tetapi memang ada beberapa mahasiswa ada yang belum mengirimkan tugas ke saya. Baik, kita lanjutkan langsung di teori perkembangan sosial emosional. Baik, teori perkembangan sosial emosional. Yang pertama di sini dikemukakan oleh Sigmund Freud. Masih ingat teman-teman siapakah Sigmund Freud? Mungkin di perkembangan anak, dalam perkembangan sosial emosional pernah dijelaskan? Atau masih ingat siapa Sigmund Freud? Beberapa waktu lalu teman-teman juga sudah saya berikan tugas terkait dengan teori psikososialnya di Sigmund Freud. Sigmund Freud di sini adalah dia kelahiran 6 Mei 1856 di Australia. Dia di sini adalah foundernya pendirinya psikoanalisis. Jadi terkait dengan psikoanalisisnya. Freud di sini lahir di Grishan dari orang tuanya Morevin dan tinggal di Wapping, Australia. Kemudian Freud di sini memulai pendidikannya di medicine dalam hal medis di Universitas Vienna pada tahun 1873. Ini adalah terkait dengan biografinya Sigmund Freud. Bisa dipahami ya untuk biografi sekilas dulu ini? Baik, Sigmund Freud di sini membagi psikoanalisisnya menjadi 3 tahapan. Apa saja 3 tahapan itu? Ada namanya id, ego, dan superego. Baik, saya jelaskan di pemaparan saya berikutnya. Baik, Sigmund Freud. Di sini Sigmund Freud dia adalah tokoh yang menonjol terkait dengan pendapat-pendapatnya di bidang psikologi. Di sini Sigmund Freud membagi tingkat kesadaran dalam artian dia kehidupan jiwa manusia itu terdiri dari 3 tahapan. Ada namanya terdiri dari beberapa bagian, ada 3 bagian. Ada namanya id, ego, dan superego. Di sini id, ego, superego di sini adalah bagaikan seperti gunung yang ada di laut. Gunung yang ada di laut adalah yang nampaknya saja. Yang nampak di sini adalah conscious atau yang sadar. Jadi jiwa atau karakter seseorang itu dipengaruhi oleh ini. Jadi yang confused yang kelihatan ini terdiri dari 2, yaitu dari superego dan egonya. Kemudian confused yang nampak itu terdiri dari conscious atau prasadarnya. Di dalam prasadar dia nanti ada yang namanya alam tak sadar, dalam artian dia tak sadar. Alam bawah sadarnya unconscious, yaitu ada dari id dan super ego. Baik, coba dilihat gambar saya yang sebelah kiri. Di sini dijelaskan di id, ego, dan super ego. Apa yang dikatakan id? Coba sekarang. Id ada di bawah alam sadarnya, alam tak sadar. Yang paling dasar id itu namanya. Yang sebelahnya, yang di bawahnya ego. Id, apa sih yang dikatakan id? Id adalah
Di sebelah kiri ada gambar I want to do that now. Saya ingin sesuatu sekarang. Jadi id di sini adalah sumber energi psikis, sehingga id merupakan komponen utama dalam kepribadian. Id di sini bersandingan dengan yang superego. Superego kan masuk pada Prencetos. Apa sih yang dikatakan superego? Superego. Superego di sini adalah it is not right to do that. Jadi superego adalah itu tidak baik untuk saya, misalnya. Dia mengatakan seperti itu. Jadi superego adalah gambaran kesadaran akan nilai-nilai norma masyarakat yang ditanamkan oleh adat istiadat, agama, orang tua, dan lingkungan. Jadi superego adalah hati nurani, memberikan pedoman. Jadi hati nurani itu kan memberikan pedoman. Kata hati selalu mengatakan benar. Coba tanyakan dalam hati kalian, dalam diri kalian, ketika kalian sadar sesuatu yang baik pasti akan semuanya akan benar, walaupun itu menurut kalian salah, sebenarnya itu benar, misalnya. Jadi kata hati selalu mengatakan benar. Kalau apapun kita coba pada tanya kata hati kita, bagaimana seperti itu. Nah, di sini berkaitannya nanti pada ego. Maybe we can compromise. Jadi ego di sini adalah bisa dikatakan benar, bisa dikatakan salah. Jadi kemudian bertanggung jawab menangani dengan realitas. Bahwa dorongan dari id itu dinyatakan dengan cara yang dapat diterima dunia nyata. Jadi fungsi ego, baik itu pikiran sadar, prasadar, dan tidak sadar. Ego beroperasi menurut proses sekunder. Jadi tujuannya sebagai mencegah terjadinya tegangan sampai ditemukannya suatu objek yang cocok untuk pemuasan kebutuhan. Dengan kata lain adalah fungsi ego adalah menyadari dorongan-dorongan yang dipuaskan oleh id berdasarkan kenyataan. Jadi misalnya id-nya gini, misal nih perilaku seseorang, kepribadian seseorang atau perilaku seseorang. Ketika seseorang itu misalnya lapar, ketika saya lapar, saya pengen makan, id kan mengatakan bahwa saya mau makan itu sekarang, mau makan itu enak sekarang. Tapi egonya mengatakan bahwa loh, tapi aku nggak punya uang. Superegonya mengatakan saya nggak punya uang, nggak baik kalau saya ngambil makanan tanpa minta izin. Tapi egonya punya kompromi. Tapi aku lah nggak makan, nanti aku meninggal, aku mati misalnya. Jadi ego di sini adalah komprominya. Tapi pengendali semua adalah superego, hati nurani. Superego adalah hati nurani. Hati nuranimu seperti apa? Tapi nanti lebih kuatan mana ketika ketika it adalah kan saya ingin makan itu sekarang, tapi kenyataannya saya tidak punya uang, tapi superego mengatakan itu tidak baik. Nah, tindakan yang keluar atau yang nampak itu adalah hasil dari ini tadi, mulai dari superego, ego, dan it. Jadi sebuah kepribadian seseorang itu terlihatnya dari ini. Ketika saya ingin sesuatu, kemudian hati nurani mengatakan itu tidak baik misalnya, kemudian egonya punya kompromi di situ. Sama halnya di perilaku kita kehidupan sosial kan ini adalah aturan-aturan yang ada di kehidupan kita di sosial. Baik, terkait dengan Sigmund Freud bisa dipahami ya. Kemudian Sigmund Freud kan menganggap bahwa kepribadian atau karakter seseorang terdiri dari id, ego, dan superego. Kemudian nanti ada namanya teori post-Freudian atau neo-Freudian. Jadi ada neonya, ada pengikutnya Sigmund Freud. Tetapi pengikutnya Sigmund Freud nanti dia tidak meyakini 100% terkait dengan ini. Meyakini terkait dengan ini. Akan tetapi nanti pengikutnya di sini adalah Erikson. Erikson di sini dia lebih mengedepankan terkait dengan egonya. Jadi ego adalah sebagai sumber kesadaran diri. Nah, sumber kesadaran diri ini terdiri dari apa? Dari hati nurani atau dari perilaku yang nampak atau kenyataan. Baik, bisa dipahami ya. Jadi di teori sosial emosional seseorang itu pertama ada namanya teorinya Sigmund Freud. Setelah Sigmund Freud ada
terdiri dari 3 tahapan, kemudian dia ada nama pengikutnya adalah Erikson. Oke, setelah ini kita bahas dari Erikson. Teori perkembangan sosial emosional. Teori ini dikemukakan oleh Erik Erikson. Masih ingat teman-teman, di psikologi perkembangan mungkin sudah pernah dijelaskan terkait dengan teori perkembangan sosial emosional. Ada namanya Bapak Erik Erikson atau Erikson. Erikson di sini adalah seorang psikolog Jerman. Kemudian dia terkenal dengan teorinya terkait dengan 8 tahap perkembangan pada manusia. Erikson di sini terkenal sebagai teori psikososial, jadi berhubungan dengan teori-teori sosial. Erikson di sini adalah seorang psikolog Jerman, kemudian membagi dalam rentan kehidupan manusia ada 8 tahapan dalam perkembangan sosialnya. Baik, apa saja 8 teori psikososialnya Erikson? Baik, kita lihat di pemaparan berikutnya. Baik, ini adalah teori psikososial dari Erikson. Ada 8 tahapan. Pertama, ada namanya kepercayaan versus tidak percaya, trust versus mistrust. Kemudian yang kedua ada namanya autonomi versus rasa malu, shame and doubt. Kemudian yang ketiga adalah inisiatif versus rasa bersalah. Kemudian yang keempat adalah rajin versus rendah diri. Yang kelima, itu adalah identitas versus kebingungan identitas. Yang keenam adalah keintiman versus isolasi. Ketujuh, generativitas dengan stagnasi versus stagnasi. Kemudian yang terakhir yang kedelapan adalah integritas versus keputusasaan. Jadi di sini ada 8 tahapan teori psikososial dari Erikson. 8 tahapan ini akan terjadi di rentan kehidupan kita sebagai seorang manusia mulai dari usia 0 tahun sampai kita nanti wafat. Jadi nanti ketika kita sudah tua, kita sudah menua, usia 65 tahun, kita masuk pada tahapan mana? Di teorinya psikososial di Erikson nanti akan dibahas. Karena itu adalah rentan kehidupan manusia. Baik, bisa dipahami ya sampai di sini? Baik, coba lihat layar teman-teman sekarang. Di sini ada 8 tahapan dari Erikson tadi dalam psikososialnya, perkembangan sosial emosionalnya. Ini berdasarkan rentan usia. Jadi pada anak usia 0 tahun sampai 18 bulan itu adalah pada tahapan trust versus mistrust. Apa sih trust versus mistrust tadi? Ya, trust versus mistrust adalah percaya dan tidak percaya. Kemudian setelah itu pada usia 18 bulan sampai 3 tahun dia masuk pada tahapan autonomi versus shame dan doubt. Autonomi dan shame dan doubt di sini adalah autonomi dan rasa malu atau ragu. Itu pada anak usia 18 bulan sampai 3 tahun. Selanjutnya ketika usia 3 tahun sampai 5 tahun dia masuk pada tahapan initiatif versus guilt, yaitu initiatif dan rasa bersalah. Kemudian yang keempat, pada usia 5 tahun sampai 13 tahun di sini adalah pada tahapan industri versus inferiority. Di sini adalah rajin dengan rasa rendah diri. Kemudian yang keenam, pada usia 13 tahun sampai usia 21 tahun dia masuk pada tahapan identity versus role confusion, di mana di sini berkaitan dengan identitas dan kebingungan identitas. Selanjutnya pada usia 21 tahun sampai usia 39 tahun itu pada tahapan intimacy versus isolasi, di mana keintiman versus isolasi. Kemudian yang ketujuh, pada usia 40 tahun sampai usia 65 tahun ini berkaitan dengan generativity versus stagnation, di mana di sini berkaitan dengan generativitas versus stagnasi. Jadi hanya stagnan seperti itu. Kemudian di usia 65 tahun sampai seterusnya, jadi batasannya kita melihat di sini adalah 65 tahun sampai nanti beliaunya
Ya sampai sepanjang hidup beliau di usia 65 tahun sampai atas itu adalah ego integrity versus despair, di mana di sini adalah integritas versus keputusasaan. Baik, di sini sudah saya jelaskan terkait dengan mulai dari usia 0 tahun sampai usia 65 tahun ke atas. Akan tetapi karena kita batasannya pada anak usia dini, jadi hari ini kita cukup membahas mulai dari trust versus mitrust sampai nanti di tahapan keempat yaitu industry versus inferiority. Sedangkan pada usia 13 tahun ke atas itu adalah mencari jati diri, itu pada usia remaja. Ketika ini saya singgung sedikit, ketika usia remaja dia sudah menemukan jati dirinya, dia tidak akan mengalami kebingungan identitas. Akan tetapi apabila dia di usia 13 tahun sampai 21 tahun dia kebingungan identitas, itu akan berdampak buruk juga sampai dia ke depannya. Dia akan menjadi terisolasi, dia tidak punya teman. Kemudian itu di usia 21 tahun sampai 39 tahun dia akan merasa sendiri. Kemudian di usia 40 tahun sampai 65 dia akan mengalami stagnan seperti itu saja. Jadi dia tidak mempunyai generasi, dalam artian tidak berproses ke depannya. Kemudian ketika usia 65 tahun ke atas dia akan mengalami penyesalan. Ternyata hidup saya hanya seperti ini. Jadi dia hanya menyesal melakukan perjalanan hidupnya sampai 65 tahun dengan stagnan, hanya dengan mulai dari kebingungan jati diri, kemudian dia terisolir, kemudian dia di stagnan, dia hanya seperti itu saja, tidak mengalami progres. Nah, ketika seseorang mengalami yang mohon maaf yang hal yang buruk-buruk ini dikarenakan ketika dia kecilnya, ketika dia anak usia dini mengalami hal-hal yang sama. Jadi ketika yang terjadi adalah yang buruk, misalnya mitrasnya, same and drop, with inferiority, akhirnya dia akan berimbas pada hal-hal yang buruk. Akan tetapi ketika dia mulai dari anak usia dini, mulai dari usia 0, dia mengalami hal yang baik, dalam artian dia mulai dari trust, autonomi, initiativity, kemudian industri, identity, intimacy, generatif, sama ego integritas, dia akan mengalami hal-hal yang baik. Baik, jadi di sini di layar teman-teman yang teman-teman lihat di sini mulai ada tahapan usianya versus kemudian trust versus mitra sampai ke bawah. Ini adalah yang sebelah, mohon maaf, yang psikologi sosial krisisnya atau dikatakan psikologi sosial krisis, masa-masa krisis dalam psikologi sosial. Yang sebelah kiri yang trust, autonomi, ini adalah hal-hal yang baik. Sedangkan versusnya ini hal-hal yang buruk. Ketika seorang anak itu dari hal-hal yang baik, dari dia mulai percaya, otonomi diri sendiri, dia akan mengalami hal-hal yang baik. Tapi ketika dia sudah mulai dari usia 0 tahun, dia sudah tidak punya rasa percaya diri, akhirnya dia sampai di usia 65 tahun ke atas, dia akan mengalami keputusasaan, dia mengalami hal-hal yang, mohon maaf, negatif, hal-hal yang buruk, seperti itu. Baik, kita bahas untuk sekarang adalah di usia mulai 0 tahun sampai usia 13 tahun, sampai usia tahapan keempat, mulai dari trust versus mitrust, autonomy versus same and drop, integrity versus growth, dan industrivity versus inferiority. Baik, kita bahas ya. Sudah siap ya teman-teman? Silahkan didengarkan penjelasan dari saya. Baik, tahap pertama, trust versus mitrust, percaya versus tidak percaya. Pada tahapan ini terjadi pada anak usia 0 sampai usia 18 bulan atau 1 tahun setengah. Dari lahir sampai usia 1 tahun setengah ini merupakan tingkatan paling dasar dalam hidup. Pada masa bayi sangat tergantung dari pengasuhan. Jika anak berhasil membangun kepercayaan, dia akan merasa selamat dan aman dalam dunia. Oke, contohnya seperti ini. Jadi ketika perilaku bayi, ketika masih bayi, hal-hal itu didasari oleh dorongan mempercaya atau tidak percaya pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Contohnya seperti ini, ketika bayi itu menangis, mungkin saya pernah cerita juga dulu di kelas, ketika anak itu menangis, ketika anak menangis kok orang tuanya tidak segera menggendong, dalam artian kan dia butuh rasa nyaman, butuh kenyamanan, rasa aman. Ketika orang tuanya misal cuek, orang tuanya ya wis lah biarin anaknya nangis lah, dia akan mengalami rasa tidak percaya di situ. Aku kok nggak diterima ya. Seorang anak bayi itu juga mempunyai perasaan, walaupun kita tidak tahu perasaan yang ada di dalam otaknya. Jadi
anak lahir itu mereka pasti sudah ada perasaan bahwa aku nyaman ndak, aku aman ndak di sini, seperti itu. Jadi ketika anak nangis kok gak segera misalnya di cup 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 apa ya, di ditenangkan, anak akan nangis semakin sampai temper tantrum yang sampai nangisnya ngeget seperti itulah. Itu sampai yang ngeget nangis kayak gitu kok nggak segera ditenangkan. Nah, akhirnya dia tidak percaya pada lingkungannya bahwa saya tidak diterima di lingkungan ini. Itu contoh pertama. Contoh kedua bisa bisa saja seperti ini. Ketika anak bayi ketemu orang lain, dalam artian ketemu orang asing yang tidak pernah dijumpainya, dia akan menangis karena dia percaya bahwa yang dia temui sehari-hari adalah orang tuanya. Jadi ketemu orang lain atau orang asing dia tidak percaya, dia akan menangis. Kemudian pada tahapan ini, itu pada tahapan bisa dikatakan adalah masa oral. Jadi tugas kita atau tugas stimulasi kita adalah kita memberikan rasa nyaman, rasa aman pada anak. Kemudian tugas kita juga akan menumbuhkan, mengembangkan kepercayaan tanpa harus menekan kemampuan untuk hadirnya suatu ketidakpercayaan. Contohnya lagi, kita bisa memberikan rasa puas bagi anak, misalnya tidur dengan tenang, makan dengan nyaman, tepat waktu, seperti itu. Akhirnya ketika dia merasa dihargai, saya diterima oleh lingkungan, dia akan menimbulkan rasa percaya. Oh, saya diterima di lingkungan saya merasa nyaman di lingkungan saya. Itu ada tahapan pertama, trust itu tadi. Akan tetapi ketika kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan baik, dia akhirnya menimbulkan rasa tidak percaya, mitrasnya. Ketika anak nangis, dia waktunya makan, waktunya tidur, kehilangan masa-masa itu, dia nanti kan misalnya nggak nyaman. Akhirnya dia kadang merasa tidak percaya pada lingkungannya. Kok saya nggak diterima ya di lingkungan saya, misalnya seperti itu. Jadi walaupun dia masih bayi, dia masih kecil, dia bisa hanya nangis, tapi sebenarnya dia punya perasaan di situ, punya rasa nyaman, aku nyaman nggak di sini, aku aman nggak di sini, seperti itu. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya, yang tahapan pertama trust versus mitrust. Baik, tahapan kedua di sini adalah autonomy versus shame and guilt, yaitu otonomi versus rasa malu dan ragu-ragu. Di sini terjadi pada anak usia 18 bulan sampai usia 3 tahun. Pada awal kanak-kanak dan berfokus pada perkembangan besar dari pengendalian diri. Latihan penggunaan toilet adalah bagian yang penting. Kejadian-kejadian penting lain meliputi pemerolehan pengendalian lebih, yakni atas pemilihan makanan misalnya, mainan yang dia sukai, dan juga pemilihan pakaian. Anak yang berhasil melewati tingkatan ini akan merasa aman dan percaya diri, sementara yang tidak berhasil akan merasa tidak cukup dan ragu-ragu terhadap diri sendiri. Di sini pada anak usia 1,5 tahun ya, 18 bulan itu 1,5 tahun sampai usia 3 tahun terjadi pada tahapan kedua. Biasanya sering terjadi pada anak-anak yang bisa dikatakan mungkin ibunya akan mengeluhkan, anakku kok semakin nakal misalnya, anakku kok semakin bertingkah misalnya, padahal itu tidak. Sebenarnya hal-hal yang seperti anak dikatakan nakal, bertingkah, itu adalah hal-hal yang wajar, alamiah. Karena apa? Karena anak-anak di usia itu adalah ingin tahunya yang besar. Rasa ingin tahu yang besar pada hal-hal yang baru. Kemudian mereka tak jarang juga akan bertanya pada kita sebagai orang dewasa terkait dengan apa yang yang dia lihat misalnya, atau aktivitas yang mereka temui. Jadi di sini misalnya, Bu, aku mau pakai baju warna merah misalnya, tapi ibunya melarang. Oh, jangan baju warna merah, pakai baju warna kuning, biru atau apa. Jadi kita sebagai orang tua yang menghendaki pakai baju ini aja, padahal tidak. Bagi anak usia 1,5 tahun sampai usia 3 tahun dia sudah bisa memilih pakaiannya. Misalnya, Bu, misalnya dia ngasihkan baju warna biru, dia ngasih baju warna kuning, ya sudah kita pakaikan itu. Kemudian ketika anaknya sudah tanggap, misalnya kita tanya, kenapa kok adik pengen baju warna merah, dia akan mengungkapkan argumennya.
Nah, dia kan berarti sudah otonomi. Ketika saya memilih pakaian, saya diterima. Di sini pilihanku diterima, tidak dimarahi misalnya. Kemudian lagi misal dia uh, pergi ke toko mainan. Pergi ke toko mainan, anak-anak milih mainan ini misalnya. Terus kita tanya dulu, kenapa nak? Kok ini? Ini kan adik sudah punya di rumah. Coba pakai mainan yang ini. Misalkan, enggak bu, aku mau mainan yang ini. Ya sudah, enggak apa-apa. Ketika permintaannya itu wajar, ya monggo, enggak masalah dituruti. Tapi ketika mainan sudah di rumah sudah cukup banyak, ya kita kasih pengertian. Kemudian lagi pemilihan makanan. Ketika anak usia 1,5 tahun sampai 3 tahun, terkadang anak-anak ini akan suka memilih makanan. Aku mau makan ini, aku mau makan ini. Ketika kita sebagai ibu nih misalnya sudah memasakkan yang ini, yang itu, yang ini, tapi terkadang anak kan tidak mau makan, susah makan. Itu pada tahapan ini memang karena anak sudah mulai memilih-milih makanan. Ketika anak-anak pada tahapan ini, terkadang sebagai orang tua menganggap bahwa anak ini semakin nakal, susah diatur. Iya, susah diatur karena apa? Kita melihatnya ketika dia masih bayi kan masih enak aja kita ibaratkan mengatur dia, ini yang seperti ini, dia masih manut aja. Tapi ketika anak usia 1,5 tahun sampai 3 tahun, dia sudah memiliki rasa keingintahuan yang tinggi, rasa tumbuh keingintahuannya itu yang sangat tinggi. Nah, ini juga berkaitan pada di teorinya taksonomi Bloom yang perkembangan, yang taksonomi Bloom terkait dengan kognitif, perkembangan otaknya. Masih ingat juga yang pernah saya jelaskan bahwa pada anak usia 3 tahun pertama, ketika anak usia 0 tahun sampai usia 3 tahun, daya serap otaknya seperti spon kosong. Ketika dia menyerap informasi, dia akan lebih cepat. Dapat informasi yang lebih di sini dari mana? Dari rasa ingin tahunya. Ketika anak-anak suka bertanya, ini apa bu, ini apa, ini buat apa, mesti dia akan bertanya-tanya, apa lah. Ketika kita sudah menjelaskan, terkadang anak masih mengejar terus pertanyaannya, oh gitu, kenapa enggak ini bu, inilah. Itu adalah anak-anak yang kreatif, yang aktif. Nah, di sini ketika orang tua bisa mengarahkan hal-hal yang baik, akhirnya dia akan punya otonomi yang baik pula. Tapi ketika dia sudah memiliki pertanyaan, rasa ingin tahu yang tinggi, tiba-tiba dimarahi dengan orang tuanya, nggak boleh ini nak, nggak boleh itu nak, dia akan merasa ragu-ragu. Oh, besok lagi kalau aku mau tanya ini, nggak wes, daripada aku dimarahi seperti itu. Jadi dia malu, ragu lah. Ketika anak keinginannya terpenuhi, dalam artian dia otonomi anaknya ketika memilih sesuatu diterima, akhirnya dia bisa memiliki otonomi dalam dirinya sendiri. Sedangkan ketika tidak, dia ditolak, akhirnya dia akan malu dan ragu. Besok lagi nggak usah tanya, misalnya seperti itu. Baik, ini di tahapan yang kedua. Baik, selanjutnya di sini adalah initiatif versus greed, yaitu inisiatif dan rasa bersalah. Biasanya ini terjadi pada anak usia 3 tahun sampai usia 5 tahun. Pada masa ini masuk pada usia prasekolah. Pada masa usia prasekolah mulai menunjukkan kekuatan dan kontrolnya akan dunia melalui permainan langsung dan interaksi sosial lainnya. Anak yang berhasil dalam tahapan ini merasa mampu dan kompeten dalam memimpin orang lain. Adanya peningkatan rasa tanggung jawab dan prakarsa. Mereka yang gagal mencapai tahapan ini akan merasa perasaannya bersalah, perasaan ragu-ragu dan kurang inisiatif. Rasa bersalah ini dapat digantikan dengan cepat dan rasa berhasil. Kemudian di tahapan ketiga di sini disebut sebagai tahapan exploration atau eksplorasi, mengeksplor. Jadi bagi kita atau enggak gitu, bagi teman-teman nanti ketika sudah menjadi pendidik atau menjadi orang tua, ketika memiliki anak-anak di usia 3 tahun sampai usia 5 tahun di sini, kita ajak anak-anak kita ke tempat-tempat yang bisa mengeksplor bakat dia, mengeksplor pengetahuannya. Misalnya kita ajak ke permainan alam bebas, mengajarkan pada mereka pada tempat-tempat nuansa alam, misalnya ke kebun binatang, kemudian bisa menjadi pilihan yang tepat ketika dia mengeksplor rasa ingin tahunya misalnya. Kemudian di sini kita juga dapat mengajarkan anak-anak hal-hal yang bermanfaat. Maka anak-anak nanti akan memiliki sifat-sifat dari orang-orang yang memiliki tujuan dalam hidup. Kemudian karena di dalam tahapan ini mereka akan mempunyai inisiatif untuk
dampaknya ya nanti. Jadi pada tahapan ini dampak yang baik ke depannya inisiatif adalah apa namanya itu ketika nanti dia memiliki tujuan hidup untuk melakukan sesuatu itu yang inisiatif untuk mempertahankan kelangsungan hidup dalam segala hal. Jadi pada anak usia ini ketika anak-anak itu di usia 3 tahun sampai 5 tahun di sini kan mengeksplor. Ketika dia mengeksplor, kemudian dia apa namanya itu berhasil dalam kontrol dirinya, rasa tanggung jawabnya, akhirnya dia akan punya rasa inisiatif. Rasa inisiatifnya misalnya apa? Misalnya ketika ini kan pada usia di TK ya, di usia di TK misalnya, dia bermain apa ya? Permainan bermain peran marketplace misalnya. Ketika dia bermain marketplace di situ ada namanya kasir, ada namanya penjaga tokonya, macam-macam lah itulah. Ketika dia bisa memerankan perannya di situ, kemudian dia bisa menunjukkan eksplorasi bagaimana berperan menjadi kasir, dia inisiatif, apa namanya perilaku yang ditampilkan, akhirnya dia akan memiliki rasa inisiatif yang tinggi. Tapi ketika itu tadi tidak apa namanya tidak keluar inisiatifnya, akhirnya dia akan keluar rasa bersalah, perasaan ragu-ragu. Jadi inisiatif di sini adalah inisiatif anaknya, bagaimana anak itu mengeksplor dirinya, apa yang dikeluarkan dalam dirinya, bagaimana inisiatifnya. Ketika dia bisa berinisiatif, misalnya memimpin orang lain, dia punya jiwa pemimpin, dia tereksplorasi di sana, dia akan ya ini dia akan kecenderung ke depannya dia akan melakukan inisiatif-inisiatif. Tetapi ketika inisiatif itu dipupuk, mohon maaf dipangkas dalam artian di stop misalnya, ya dia akan punya rasa bersalah di situ. Kita menyalahkan, kok gitu, kok ini, loh nak kamu kok gini, misalnya kita langsung ngejudge seperti itu, akhirnya anak punya rasa bersalah. Dia tidak mau lagi mengeksplor dirinya. Loh aku daripada aku disalahkan ya wes lah aku daripada itu ya. Jadi dia lebih baik menurunkan apa ya inisiatifnya tadi karena apa-apa takutnya dia nanti bersalah seperti itu. Jadi inisiatif di sini ketika dia pada anak usia dini sudah kelihatan inisiatifnya, nanti kedepannya dia akan memiliki inisiatif yang tinggi dalam hal untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya seperti itu. Bisa dipahami ya inisiatif dan rasa bersalah. Jadi adanya rasa tanggung jawab, peningkatan rasa tanggung jawabnya yang inisiatif itu. Dia sudah bisa tanggung jawab pada dirinya sendiri. Misalnya, ini nak mainannya ayo dibereskan. Nah, dia inisiatif kalau nggak gitu nggak usah diminta. Ketika anak-anak bermain dengan mainannya sendiri, dia inisiatif membereskan mainannya, ditaruh di pojokan, habis itu membersihkan mainan misalnya, setelah mainan dibereskan kembali. Kalau nggak gitu ketika mengerjakan main oret-oretan atau apa, bolpennya, kertasnya dikembalikan pada tempatnya. Nah, itu adalah inisiatifnya juga. Tapi ketika itu tadi sudah dilakukan tapi kok disalahkan sama orang tua, akhirnya timbul rasa bersalah. Baik, sampai di sini bisa dipahami ya. Baik, selanjutnya adalah tahapan keempat, industri versus inferiority. Di sini adalah rajin versus rendah diri. Pada tahapan ini terjadi pada fase-fase anak berada di sekolah. Kebutuhan psikososialnya adalah bergaul dengan teman sebaya. Kemudian ketika kebutuhan terpenuhi, rajin atau tekun dalam berusaha, dia akan mengalami hal yang baik. Tapi kebutuhannya ketika tidak terpenuhi akan menjadi rendah diri. Kemudian lingkungan sosial yang berperan adalah teman sebaya dan teman sekolah. Di sini berkaitan dengan tetangga, dia berhubungan dengan temannya, teman sekolah misalnya. Kemudian di sini adalah berkaitan dengan pada kompetensi dia. Ketika dia kompetensinya baik, bagus, dia akan mengalami industri atau rajin. Tapi ketika kompetensinya tidak terasah, dia akan menjadi rendah diri. Dia akan menarik diri dari lingkungannya. Dia akan susah menemukan jati dirinya. Untuk tahapan berikutnya nanti dia akan kebingungan peran atau kebingungan identitas. Karena apa? Ketika di tahapan ini dia akan menarik diri karena rendah dirinya.
Baik, sampai di sini bagaimana bisa dipahami ya, mulai dari tahapan pertama sampai ke tahapan keempat. Jadi yang kita tekankan pada anak usia dini itu adalah cukup di 4 tahapan ini. Mulai dari trust versus mistrust, kemudian tadi pada otonomi versus rasa malu, ragu, kemudian inisiatif versus rasa bersalah, dan industri atau rajin dengan rendah diri. Jadi ketika dia rajin, dia akan rendah diri. Jadi mulai dari awal ya, ketika anak percaya, dia akan mengalami otonomi. Otonomi dia akan menangkap. Ketika dia sudah punya otonomi, dia akan memiliki inisiatif. Ketika sudah inisiatif, dia akan menjadi anak yang rajin atau kompetensinya akan berkembang dengan baik. Ketika kompetensi berkembang dengan baik, dia akan masuk lagi pada identitas dirinya. Ketika usia remaja, dia mencari identitas diri itu cukup baik. Tapi ketika anak itu mulai dari awal di tahapan pertama dia sudah tidak percaya di sini dengan rasa nyaman dari lingkungannya, dia tidak percaya pada lingkungannya, akhirnya dia akan masuk pada keraguan, malu dan ragu. Untuk melakukan apa-apa dia malu dan ragu. Ketika anak-anak sudah malu ragu, otomatis dia akan mengalami rasa bersalah. Mau melakukan apapun dia takut dengan rasa bersalahnya. Ojo-ojo aku mau disalahno, misalnya seperti itu. Jadi ada rasa bersalah di situ. Ketika rasa bersalahnya dia tinggi, akhirnya dia akan menarik diri dari lingkungan. Ketika dia menarik diri dari lingkungan, tahapan kelima nanti dia akan mengalami kebingungan identitas atau kebingungan peran. Oke, sampai di sini bagaimana, bisa dipahami ya? Jadi mulai dari yang tadi percaya dan tidak percaya, dampak ke belakangnya itu akan mengikuti terus. Jadi itu seperti sudah hukumnya, itu menurut Erikson. Baik, sampai di sini bagaimana, bisa dipahami ya teman-teman? Baik, hari ini sudah saya jelaskan terkait dengan teori sosial emosional. Teori sosial emosional mulai dari Sigmund Freud kemudian masuk di Erikson. Sigmund Freud di sini adalah bapaknya psikologi. Bapaknya psikologi di sini menganggap di Sigmund Freud karakter atau jiwa seseorang, kepribadian seseorang, perilaku sosialnya terdiri dari 3, yaitu pertama ada id, ego, dan superego. Id di sini adalah dorongan yang terlihat, saya pengen itu sekarang, tapi kenyataannya itu adalah masuk di super egonya mengatakan bahwa aku tidak punya uang, hati nuraninya kalau aku tidak punya uang ya aku tidak bisa makan itu misalnya. Tapi di tadi it, di egonya adalah komprominya, bagaimana perilaku yang nampak itu misalnya. Nah, dari itu tadi kemudian ada namanya masuk di Erikson. Erikson adalah neo Sigmund Freud, neonya Freud. Jadi pengikutnya Freud. Pengikutnya Freud di sini tapi lebih menganggap atau lebih menekankan pada egonya. Ego di sini adalah sebagai sumber kesadaran diri. Jadi kesadaran dirinya. Baik, terkait dengan teori sosial emosional bisa dipahami ya. Kalau belum paham silahkan nanti dituliskan di chat. Baik, itu saja pertemuan kita hari ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Oh iya, minggu depan kita UTS ya. Jangan lupa, silahkan dibaca-baca, dipelajari lagi, dilihat lagi video-video dari saya. Bye. See you next time.